Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajar dari kelas M03 mata kuliah Kapita Selekta. Nah, di sini saya akan menganalisis 3 kasus yang sudah saya pelajari, yaitu saya mengambil kesehatan mental, teknologi dalam evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian dan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Kondisi ini mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menghadapi tekanan hidup. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan tantangan, bekerja secara produktif, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Nah, yang kedua yaitu permasalahan dalam kesehatan mental. Yang pertama ada contohnya seperti meningkatnya gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi menjadi semakin umum akibat tekanan hidup, lingkungan sosial, dan perubahan gaya hidup yang cepat. Yang kedua yaitu stigma sosial. Banyak individu enggan mencari bantuan karena takut dikucilkan atau dianggap lemah. Kurangnya kesadaran dan edukasi. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya kesehatan mental, sehingga gejala awal sering diabaikan. Nah, berikutnya yaitu akses terbatas ke layanan kesehatan mental, seperti kurangnya tenaga profesional dan fasilitas kesehatan mental menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga yaitu solusi dan edukasi dan kampanye kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental melalui program dan media sosial. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental seperti pemerintah dan sektor swasta menyediakan lebih banyak fasilitas serta tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Ketiga ke layanan kesehatan. Solusi seperti edukasi, peningkatan fasilitas, dan dukungan sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara mental. Nah, topik yang kedua yaitu teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Teknologi telah mengubah cara evaluasi pembelajaran dengan menggunakan metode yang lebih cepat, efisien, dan objektif. Alat seperti learning management system seperti LMS, komputer based GBT, dan analisis data berbasis AI mengukur pemahaman siswa dengan lebih akurat
personal. Nah, yang ketiga yaitu tantangan dalam menggunakan teknologi, kesenjangan akses teknologi. Seperti tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kedua yaitu keamanan data. Risiko kebocoran informasi pribadi dan akademik itu meningkat. Yang ketiga yaitu potensi mengurangi interaksi manusia. Seperti kurangnya keterlibatan guru dalam evaluasi dapat mengurangi aspek pendidikan personal dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kecurangan dalam evaluasi berbasis teknologi. Ada tantangan dalam memastikan kejujuran siswa saat ujian daring. Yang keempat yaitu solusi dan perubahan, seperti menggunakan metode digital dan konvensional. Contohnya berbasis teknologi tanpa bantuan asesmen langsung dari guru. Kedua yaitu meningkatkan infrastruktur digital. Contohnya seperti sekolah dan pemerintah harus memastikan akses teknologi yang merata bagi semua siswa. Ketiga yaitu penggunaan digital, sosial, dan siber. Nah, memanfaatkan teknologi deteksi kecurangan dan sistem enkripsi untuk menjaga integritas ujian daring. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan humanis dalam evaluasi. Nah, teknologi harus tetap digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan peran guru, dan memberikan bimbingan dan umpan balik. Jadi, teknologi dalam evaluasi pembelajaran membawa perubahan positif dalam efektivitas dan efisiensi penilaian. Tantangan seperti akses yang tidak merata, data, dan berkurangnya interaksi manusia perlu diatasi dengan integrasi strategi yang tepat agar evaluasi tetap adil dan berkualitas. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu topik ketiga tentang pendidikan berkualitas. Pertama yaitu pengertian dan penerima pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian positif dalam diri siswa. Ini penting agar mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga sikap yang baik dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang kedua yaitu berdasarkan modal pendidikan. Contohnya seperti ukuran keteladanan. Siswa sering kali menjadi wawasan seperti ketika guru, orang tua, atau masyarakat yang memberikan contoh yang baik, maka sulit terpengaruh. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial dan teknologi. Seperti informasi yang mudah diakses bisa berdampak positif, tetapi juga berisiko membentuk karakter negatif jika tidak disaring dengan baik. Contoh yang ketiga yaitu kurangnya integrasi dalam kurikulum, seperti pendidikan karakter yang seringkali hanya dianggap sebagai materi tambahan, bukan bagian inti dari pembelajaran. Contoh selanjutnya yaitu lingkungan musik, lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti lingkungan sekitar siswa cenderung agresif terhadap tindakan negatif, maka upaya pendidikan karakter di sekolah bisa kurang efektif.
Jadi, pendidikan karakter aspek krusial dalam pembentukan individu yang berkualitas. Meskipun ada tantangan seperti keteladanan dan pengaruh negatif media. Solusi seperti kebiasaan, integrasi dalam pendidikan, dan kerjasama berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitasnya. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.